Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan sedikit belajar tentang NTP ya, atau Network Time Protocol. Nah, NTP ini digunakan untuk apa? NTP ini digunakan untuk mensinkronkan waktu antar host dengan host lainnya. Nah, secara default Ubuntu biasanya sudah sinkron NTP. Dia sebagai NTP client ya, dia sinkron dengan NTP server punyanya Ubuntu. Ya biasanya ntp.ubuntu.org atau semacamnya ya. Kita akan lihat langsung. Nah, di sini saya sudah memperlihatkan ini saya ada server 1 dan server 2. Keduanya, kalau kita lihat menggunakan time.ctl, ini sudah kita set time zone-nya sudah benar ya, Asia Jakarta. Kemudian satunya juga time zone-nya Asia Jakarta. Mungkin ada video sebelumnya yang tentang set time zone ini. Ya, saya lupa video yang mana, mungkin bisa kalian ikuti video yang di awal-awal install. Setelah install, ada export import dan seterusnya, kayaknya di situ ada untuk yang sinkron, yang set time zone ya. Sebenarnya perintahnya sederhana, time.ctl set time zone spasi Asia / Jakarta, selesai gitu doang ya. Oke, kita langsung ke fokus kita yaitu NTP. Di sini kita sudah lihat sistem clock synchronize ya. Jadi clock kita ini sudah synchronize menggunakan NTP service ya. Dia NTP service-nya aktif. Nah, sehingga kita tidak menggunakan jam yang ada di BIOS gitu ya. Tapi ini sinkronnya kemana? Kita mungkin perlu cek ya. Kita cek dulu dia sinkronnya ke NTP-nya siapa. Time.ctl, kemudian time sync, min status. Oke. Nah, di sini kita lihat ternyata dia koneksinya ke server Ubuntu. Ya, ntp.ubuntu.com. IP servernya 91.189.91 dan 157 terakhirnya. Poll intervalnya setiap 2 menit 8 second. Lib normal version stratum reference. Ini yang perlu kita perhatikan adalah offset dan delay, kemudian jitter. Ya, ini kalau delay dan jitternya tinggi, artinya ada jeda yang cukup banyak ya, sampai ratusan milisecond ya. Jadi kita bisa menilai bahwa ini cukup jauh untuk bisa sinkron ke sana. Nah, kalau kita berada di dalam sebuah data center, idealnya adalah kita di dalam data center tersebut punya satu NTP server. Maka dari itu, hari ini kita akan belajar membuat satu buah NTP server supaya tidak perlu semuanya koneksi langsung ke Ubuntu gitu ya. Atau mungkin ada yang pakai NTP servernya Telkom dan seterusnya. Itu sebenarnya ada sih di Indonesia beberapa. Nah, kalau nanti saya mungkin akan memanfaatkan NTP server punyanya Udinus. Kemudian saya juga akan mencoba menggunakan local time ya. Nanti saya jelaskan local time. Oke, ini juga sama. Kalau kita perhatikan ya, time.ctl changing min status ini. Nah, oke. Sama terkoneksinya ke servernya Ubuntu juga, meskipun beda IP ya. Ternyata ada banyak servernya. Ini beda IP, ini delay-nya lebih banyak, ini jitternya juga jitternya lebih sedikit. Jadi sama-sama masih kurang ini ya, karena memang jaraknya jauh. Padahal sinkronis itu kan dia lebih cepat, lebih baik ya. Oke, kalau gitu langsung saja kita mulai install Ubuntu.
NTP-nya, NTP server. Nah, di sini kita ada dua server. Server satu kita akan jadikan sebagai NTP server, kemudian untuk server kedua kita jadikan NTP client yang ini kan sudah NTP client ya, dia masih terkoneksi ke Ubuntu. Kita akan alihkan dia supaya terhubung ke server satu, gitu ya. Oke, langsung saja kita install paketnya. Sudo apt install NTP. Itu aja ya, nggak banyak ya, cuma itu doang. Kita bisa langsung enter atau kasih min y ya nggak apa-apa. Kalau kasih min y nggak perlu tekan y di sini. Kita tunggu download. Ini kecepatannya cukup lambat ya, 38 kbps doang. Tapi memang kecil jadi cepet aja. Oke, ini dia instalasinya. Kemudian selesai. Setelah selesai kita langsung aja edit file untuk mengatur NTP kita. Gunakan sudo nano /etc ntp.conf. Nah, di sini ada banyak konfigurasi ya. Ini kenapa defaultnya ini. Ya, kita perhatikan dulu. Ada dua bagian dulu. Saya jelaskan dulu bagiannya ya. Ada dua bagian yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah pool. Ini pool. Ya, pool. Kemudian yang kedua adalah restrict. Ini restrict. Nah, pool itu apa? Pool itu adalah IP yang menjadi rujukan untuk sinkronisasi waktu dari server kita, gitu ya. Nah, default ini adalah ke servernya Ubuntu. Sebenarnya kita punya banyak opsi ya. Kita bisa punya pakai punyanya Telkom ada, mungkin punyanya kampus mana ada, gitu ya. Kita akan coba gunakan. Pertama, saya gunakan IP lokal. Jadi pakainya localhost di sini. Gitu. Ini adalah IP lokal. Ya. Dengan begini, kalau kita menggunakan IP lokal di sini, berarti nanti server kita ini akan mengacu pada IP yang ada, yang time yang ada di BIOS, gitu ya. Itu kalau kita masukkan IP lokal di sini, localhost. Nah, kemudian kita bisa tambahkan untuk alternatif menggunakan yang ada di Indonesia aja yang dekat. Mungkin saya gunakan ntp.dinus.ac.id iBurst. iBurst itu untuk apa? Dia supaya sinkronisasinya itu terus-menerus gitu ya. Jadi intervalnya enggak yang berapa menit enggak, tapi dipastikan bahwa sinkronisasinya itu terkoneksi dengan baik terus kayak gitu. Nah, setelah itu artinya ini sudah berarti kita tahu bahwa server kita sudah terhubung dengan NTP server lain gitu ya. Di sini menggunakan ntp.insight.id. Meskipun itu opsi kedua, opsi pertamanya kita menggunakan IP lokal gitu. Nah, kemudian di bawah sini ya, ini ada restrict ya. Restrict ini ada keterangannya nih. Jadi ini digunakan untuk mengatur klien yang terhubung dengan NTP server kita, gitu ya. Nah, di sini ada restrict source, no tab, no query. Ya, ini adalah pool yang ditambahkan. Kemudian di sini juga ada secara default exchange time with everybody, but don't allow configuration. Nah, ini boleh kita tutup ini, boleh kita biarkan.
Tapi kalau ini lebih baik kita batasi aja sih. Ini kita lebih baik batasi. Kalau ini ada restrict source no modify no trap, ini berarti nanti semua yang termasuk ke dalam source ini yang diperbolehkan. Ini restrict localhost, biarin aja. Nah, di bawah kita tambahkan restrict untuk network tertentu. Ya, dalam hal ini kita akan menggunakan network yang terhubung dengan antara server 1 dan server 2. Ya, kita gunakan IP 192.168, kemudian 100.0 ya, mas 255.255.255.0. Jadi di sini kita mengatakan bahwa yang boleh menjadi klien dari server time kita ini, NTP kita di server 1 ini adalah IP 192.168.100.0 ya. Dan IP ini adalah network address, sehingga setiap IP yang menjadi anggota dari network ini itu bisa terhubung. Jadi dari 192.168.101 sampai dengan 192.168.100.254 itu semua bisa terhubung dengan NTP kita ini, gitu ya. Kemudian kita bisa tambahin no modify, artinya apa? Dari klien tidak bisa memberikan update ke sini ya. No peer, no query, tidak bisa mengirimkan query. No trust, gitu ya. Artinya dia kalau kita full kasih semua batasan ini, ya, dia hanya benar-benar bisa sinkron saja tanpa bisa memberikan masukan apapun ke NTP server kita, gitu ya. Mungkin kalau ada yang mau menjelaskan lebih detail masing-masing itu silakan aja, gitu ya. Tapi intinya di sini no modify itu berarti NTP klien tidak bisa merubah time kita, kemudian no peer. No peer itu gimana, saya kurang ini ya. Kalau no query itu dia tidak bisa mengirimkan query ke sini untuk melakukan update atau seterusnya gitu ya dari klien gitu. Dan no trust itu ya kliennya tidak dipercaya, sehingga klien ya benar-benar pure klien saja. Sebenarnya tinggal no trust juga nggak apa-apa sih, kayak contoh di atas ini, no trust saja, maka klien tidak bisa melakukan apapun terhadap NTP server kita. Pokoknya dia cuma menerima saja seperti itu, gitu ya. Oke, kemudian kita bisa Ctrl O, Enter, Ctrl X ya. Kemudian setelah ini selesai, kita restart NTP-nya. Sudo systemctl restart NTP. Oke, sudah restart, kita clear. Kemudian kita coba NTP min NTP key spasi min p ini ya. Ini adalah untuk melihat IP kita ya, yang terhubung kemana aja gitu ya. Nah, di sini kita melihat yang pertama adalah localhost kita. Ya, ini localhost 127.01. Kemudian ada ntp.linux.ac.id. Nah, ternyata di bawahnya muncul ada 103.246.107.89 dengan pool 129.250.35.250. Itu muncul itu kenapa? Karena IP dari ntp.linux.ac.id ya itu memiliki server rujukannya itu poolnya 129.250.35.250. Jadi ini juga masuk ke sini gitu ya. Jadi bagusnya NTP itu kayak gitu, ngetrace dia dapat dari mana kayak gitu. Nah, itu seperti itu. Oke, kita sudah bisa melihat
di sini ya server kita. Kemudian maaf, ke double klik. Oke, sudah terhubung ya. Jadi di sini sudah terhubung menggunakan IP itu. Nah, tapi di sini kalau kita status bagaimana coba ya. Sudo time dctl time sync status. Nah, di sini jadi nggak bisa valid to query server. The name time sync dctl was not provided by any .service files. Ini nggak bisa karena di sini layanan tadi yang time sync status tadi itu digantikan dengan NTP ini, seperti itu. Gitu ya. Jadi saat ini kita sudah punya NTP server. Sekarang tinggal punya NTP client, gitu ya. Nah, NTP client di sini kita tinggal ngedit file saja. Kita nggak perlu banyak melakukan konfigurasi. Tuh. Oke. Kita langsung nano. Ini sudah sudo ya, sudah pagar. Oke, kalau belum root ya, masih gini, tinggal sudo. Ya, sudo nano etc system d, kemudian time sync typo. Nah, oke, biasakan pakai tab ya. Jadi kalau typo kayak tadi saya time kayak gini kan di tab nggak keluar, tapi dengan time as ini di tab, nah auto completionnya aktif, jadi nggak typo. Oke. Nah, di sini ada time ini, kita tambahi satu buah baris ya, tinggal tambahi NTP sama dengan IP. IP-nya berapa tadi? IP-nya dari server 1. Kalau kita lupa IP-nya server 1, kita lihat dulu aja untuk meyakinkan. Mana ini kursor saya? Nah, IP address. Nah, di sini IP-nya server 1 adalah 192. Kita lihat yang NP0S8 ya, yang ketiga itu ya. 192.168.100.1. Yang NP0S8. Jadi di sini 192.168.100.1. Ini yang akan menjadi IP dari NTP client kita. Ya, kita akan menjadi klien dari IP ini. Di mana IP itu adalah IP dari server 1. Oke, kalau sudah, kita tinggal restart time sync-nya. Ya, jadi sudo systemctl restart system d min time sync d time date enggak time date, time sync kayak gini. Oke, bentar. Oke, kalau nggak muncul laporan error berarti berhasil ya. Kita lihat time dctl time sync status. Kita lihat statusnya. Nah, di sini statusnya sudah muncul servernya 192.168.101. Call intervalnya 1 menit, paket count 0. Kita coba, ini belum ada informasi lebih detail ya. Kita nanti lihat lagi. Oke, kita lihat sekarang di time dctl-nya aja. Ya, sudah. Ini kalau kita perhatikan time system clock-nya synchronize yes, NTP service-nya aktif ya. Gitu. Oke, sampai di sini mungkin yang
yang bisa saya jelaskan ya. Ini kalau statusnya di sini. Nah, ini kenapa tadi nggak muncul detail seperti yang sebelum menggunakan yang pertama, itu karena di set not trust ya. Di sini mana? Nah, di sini tadi kita set sampai not trust. Jadi di sini tidak bisa memperoleh informasi yang banyak detail, dia hanya bisa sinkron saja gitu ya. Oke, sampai saat ini berarti sudah berhasil. Atau mungkin kalau kita mau coba biar ada informasi lebih banyak, kita bisa kurangin yang ada di sini ya, mumpung ini waktunya masih banyak ya. Kita bisa mana nano. Nah, ini notasnya dihilangin. Oke, kita coba ya. Start dulu. Nah, kalau notasnya dihilangin, informasinya lebih banyak yang bisa kita peroleh ya. Oke, ini sekalian kita jadikan pembanding aja antara tadi sebelum menggunakan server lokal sama sesudahnya ya. Nah, di sini ada delay-nya itu ya 494 US. US itu berarti di bawahnya mikro ya. Nano apa ya? Saya nggak paham itu. 494 US itu berarti di bawahnya mili itu mikro berarti. Di bawahnya mili second itu berarti mikrosecond. 49 berarti setengah milisecond ya. Kalau sebelumnya kan tadi berapa 500 milisecond ya kalau nggak salah. Nah, jitternya 0 gitu. Jadi bagusnya kita menggunakan local time itu seperti ini. Jadi minim dari kendala atau gangguan gitu. Nah, dengan begitu maka waktunya akan lebih akurat sampai dengan milisecondnya itu sinkronisnya sama persis seperti itu. Gitu ya. Oke, kalau begitu mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Terima kasih, silakan kalau mau berdiskusi atau mau ditanyakan bisa tanya di kolom komentar. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.